bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah lalu pahalanya dikirimkan kepada orang lain. Bapak Ibu, tadi saya sudah matur bab ini kalau saya jawab ribut. Kita harus pahami dulu bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyolatkan orang yang sudah meninggal. Jadi silahkan didoakan. Sampai tidak sampai, Nabi mengajarkan doanya kok. Termasuk setiap sholat Jumat itu kita doakan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang Islam laki-laki maupun perempuan, orang beriman laki-laki maupun perempuan yang hidup maupun yang sudah mati. Ini dalil doa untuk orang yang sudah meninggal. Maka didoakan. Maka kalau kita sholat Jumat otomatis sudah mendoakan leluhur kita. Jadi kalau kita sholat Jumat otomatis sudah mendoakan leluhur kita. Maka mestinya kita harus Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim laki-laki untuk bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Itu juga bagian dari cara mendoakan para leluhur kita. Kemudian kalau kita sholat 5 waktu, itu juga sudah mendapatkan sholawat salam, mendapatkan doa wa ala ibadillahis sholihin, untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kalau termasuk hamba yang soleh juga sudah mendapatkan doanya. Jadi kalau kita sholat itu sesungguhnya mendoakan orang-orang yang soleh pula. Nah, termasuk di sana ada aulia, ada orang soleh, ada para orang-orang terpendahulu kita. Itu sudah masuk dalam cakupan doa kita. Yang kedua tadi bisa menyolatkan. Menyolatkan ini ada beberapa cara. Pertama adalah pada saat sudah dikafani lalu kita menyolatkan. Ini dalilnya banyak. Kalau kita bisa hadir takziah, ini pahalanya falahu qiratun, pahalanya 1 qirat. Berikutnya kita kalau ternyata takziahnya telat, itu bisa menyolatkan di pemakaman. Nah, kita bisa menyolatkan di pemakaman. Ini juga dalilnya ada di Riyadhus Shalihin, juga ada. Bagaimana di situ disebutkan ada orang yang biasa ikut bersih-bersih masjid meninggal dunia. Lalu di pagi harinya Rasul bertanya, mana fulanah yang sering bersih-bersih masjid? Sudah meninggal wahai Rasul. Kapan? Tadi malam. Lalu Rasul mengatakan, tunjukkan ke saya di mana kuburnya. Lalu Rasul sholat jenazah di kuburnya, dan para sahabat yang tadi malam sudah ikut menyolatkan sholat lagi. Nah, ini menunjukkan bolehnya menyolatkan orang yang sudah dikuburkan. Kemudian juga kalau kita baca yang lain, Rasul pernah juga menyolatkan para syuhada Uhud beberapa tahun kemudian. Boleh kalau kita juga misalnya lagi silaturahim ke tempat seseorang yang orang itu meninggal pada saat kita sudah wajib sholat, lalu kemudian kita tanya, bapak itu ngerti? Oh, bapak kula pun mboten nonton. Kapan? 5 tahun yang lalu. Oh ya, tunjukkan saya di mana kuburnya. Maka kita boleh datang ke kuburnya lalu nyolati jenazahnya. Nah, itu termasuk bagian yang dituntunkan. Tetapi kalau meninggalnya ketika kita belum lahir, meninggalnya kita belum wajib sholat, itu tidak ada tuntunannya. Maka jangan sampai kita datang ke makamnya di Ponorogo lalu nyolati. Kita datang ke makamnya siapa lagi? Ya, Sultan siapa lalu kita nyolati. Karena memang tidak ada tuntunannya. Lalu yang ketiga, kepada orang yang sudah meninggal dunia kita juga bisa melakukan amaliyah yang lain. Contohnya adalah sedekah, sedekah. Itu bisa, hadisnya banyak. Salah satunya hadis Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku qad matat, sudah meninggal dunia. Walam tusi, dan ibuku belum sempat wasiat. Ibuku belum wasiat. Afatasaddaqtu anha falaha ajrun, apakah kalau aku sedekah baginya pahala? Nah, maka kemudian Nabi mengatakan na'am, ya. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Adapun membaca Al-Quran lalu pahalanya dikirimkan, itu saya tidak menjumpai dalilnya. Jadi saya tidak menjumpai dalilnya. Kemudian juga Bapak Ibu, kita juga tidak tahu apakah yang kita baca berpahala atau tidak, ikhlas atau tidak. Tetapi kalau kita beramal soleh, setelah itu kita berdoa, itu boleh. Contoh jenengan misalnya Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken,